Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami di Took Overs dan sudah datang dengan sangat riang gembira narasumber saya dari Market Forces ada Ginanjar. Halo Ginanjar, selamat datang Halo Bang. di Took Over. Ya ini satu podcast yang kami dedikasikan untuk publik secara keseluruhan untuk mengetahui ya isu-isu berkaitan dengan lingkungan hidup dan terkait dengan sektor pembiayaan yang disalurkan oleh baik itu bank maupun lembaga jasa keuangan lainnya yang membiayai industri yang berisiko terhadap hutan, masyarakat adat dan berdampak mereka itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sebelumnya kami sudah berdiskusi berbagai macam isu dan kali ini kami ingin spesial sekali untuk bahas berkaitan dengan institusi keuangan dan industrialisasi atau hilirisasi yang lagi rame di Indonesia, khususnya sektor nikel. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh soal itu, pengen tahu gimana sih Ginanjar sebagai anak muda, terlibat dengan aksi-aksi terkait dengan lingkungan hidup dan krisis ekonomi. Iya Bang, sebelumnya terima kasih nih sudah mengundang di Took Over. Kalau aku kan di isu bergabung ya di aktivisme isu krisis iklim itu sejak zaman mahasiswa. Waktu itu dan sebenarnya beriringan sejalan dengan berkembangnya juga gerakan iklim di Indonesia kan 2019 tuh. Pertama kali ada jeda untuk iklim dan itu gede banget kan. Bagian dari Global Climate Strike. Dan di situ aku akhirnya mulai terpapar kalau kita ada di situasi yang genting. Aku jurusan itu matematika, jadi aku tuh nggak terpapar nih di ruang kelas. Ya. Dan waktu itu kan isu iklim juga memang belum terlalu populis, tapi akhirnya aku terpapar dan melihat memang situasinya lagi genting dan itu adalah kepentingan kita nih sebagai orang-orang muda karena di sini masa depan kita yang terancam, sedangkan bukan salah kita, bukan kita yang penyebabnya, tapi kan eksploitasi yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya, sehingga bumi akhirnya jadi kehilangan daya tahannya. Dan ini bukan masalah bumi juga aku ngelihatnya, tapi sebenarnya ini masalah manusianya, kitanya, kan kita yang nanti kena bencana. Bumi nanti bakal baik-baik saja gitu, tapi kita yang bakal kena bencana iklim, kita bakal terganggu kualitas hidupnya, kita yang nggak bisa melihat langit biru lagi di Jakarta ini gitu. Tapi banyak anak Jakarta kemudian menyebutkan kalau atau anak-anak muda itu mereka secara langsung tidak terpapar dengan aksi-aksi korporasi di Maluku, di Sulawesi, di Papua. Kalau kamu sendiri seperti apa akhirnya terpanggil untuk itu? Itu emang yang perlu PR kita bersama juga ya, untuk akhirnya menghubungkan sebenarnya ini bukan berarti karena kita tinggal di kota kita nggak terdampak dari proyek-proyek ekstraktif, proyek-proyek yang merusak lingkungan di pulau-pulau timur misalkan, di kota-kota lain gitu. Karena ya pada akhirnya bencana krisis iklim nggak memandang geografis. Kita juga merasakan suhu makin panas, cuaca makin ekstrim. Kalau panas banget, kalau hujan gede banget. Dan sekarang kayaknya kita udah nggak pernah lagi tuh ngomong lagi musim panas, lagi musim hujan, karena emang udah nggak tebak banget kan. Dan itu udah terjadi sekarang gitu. Udah di dekat kita. Dan paling baru juga di Jakarta kan polusi udara. Soalnya nggak semua juga dari Jakarta gitu. Ada dari PLTU di Banten misalkan. Jadi itu juga yang perlu kita naikin juga sebenarnya, awareness di orang-orang bahwa sebenarnya isu krisis iklim ini udah deket banget sama kita. Iya, dan sepertinya itu semakin meluas ya dengan eksploitasi berbasis sumber daya alam seperti industri nikel. Kalian sendiri melihat seberapa besar dampak dari industri nikel ini terhadap perubahan iklim dan juga terhadap masyarakat di pedesaan dan perkotaan yang tadi kamu jelaskan? Iya, dan itu kan lagi rame banget ya Bang, soal industri nikel dan bagaimana kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dan itu jadi
proyek utama pemerintah juga di Betul. hilirisasi mineral Sebagai kritis. transisi energi. Transisi energi salah satunya kan nikel untuk bikin baterai EV gitu. Iya. Dan sini kita juga perlu memang sangat penting untuk melihat dampak yang ditimbulkan. Kita mau bertransisi Oke. tapi malah kita menghadirkan ketidakadilan yang lainnya gitu. Dan itu bahkan gak cuma kalau Indonesia kan dari pertambangannya udah banyak banget kerusakan lingkungannya, pencemaran, bukan mencemari air, Iya. mencemari air, darat, udara. Iya. Dan nanti diproses di smelter nikel. Dan lucunya lagi ketika kita mau memproses si nikelnya itu menjadi suatu barang yang bernilai gitu, misalkan yang jadi baterai EV atau misalkan stainless steel, itu kebanyakan industri-industrinya bangun lagi pltu captive untuk proses untuk memenuhi kebutuhan energi dari smelter nikelnya. Dan ini kan jadi berlawanan nih dengan semangat transisi energi. Kita mau bertransisi tapi malah kita ngebangun pltu captive lagi gitu. Kayak gali lubang tutup lubang ini. Jadi kita jadi pertanyaan juga kan, ini udah menghancurkan lingkungan, menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan kesehatan di masyarakat setempat yang bilangnya untuk transisi, tapi transisinya pun jadi terhambat, jadi terganggu gara-gara ditenagai oleh pltu captive ini. Jadi bisa dibilang bahwa sebenarnya transisi energi itu punya kecatatan dalam operasinya karena tidak bersih-bersih juga kan. Dalam hal ini masih menggunakan PLTU. Seberapa kamu lihat PLTU captive atau PLTU itu punya resiko besar terhadap iklim di kita baik di Indonesia maupun secara global, khususnya semakin masif setelah industrialisasi? Wah, itu Bang, itu kan masif banget ya sekarang. Sekarang itu mayoritas pembangunan PLTU baru itu adalah PLTU captive di Indonesia. Dari 2019 sampai 2024 sendiri itu kapasitasnya udah naik 3 kali lipat dari 5,5 gigawatt ke 16, sekian, 16 gigawatt gitu. Dan itu gede banget. Gede banget. Dan diestimasikan sampai 2028 sampai nanti di rencana pemerintah pun bakal banyak pembangunan PLTU captive. Padahal di sini tadi kita kembali ke konteks krisis iklim untuk supaya kita bisa mencapai net zero 2050. Kalau dari pemodelan IEA, International Energy Agency, itu kita udah nggak bisa bangun PLTU baru dari 2021. Nah, tapi kita masih ngegenjot nih PLTU baru. Harusnya kita udah nggak membangun lagi 2021. Iya. Karena apa? Oversupply atau seperti apa? Untuk bertransisi ke emisi nol, net zero di 2050. Harusnya semua negara itu nggak bangun lagi. Dan emang semua negara kan udah membatasi banget sebenarnya pembangunan PLTU kan. Nah, kita masih ngebangun-bangun gitu. Walaupun ada komitmen nggak bangun PLTU baru lagi, tapi ya tadi ternyata yang captive masih dibangun gitu, masih dibangun sana sini untuk memenuhi alasan untuk memenuhi kebutuhan industri. Itu jadi permasalahan pun juga kalau kita melihat ya captive itu kan kalau secara emisi lingkungan emang tetap sama aja sama PLTU yang grid yang connect. Nah, tapi masalahnya dalam dari sisi ekonomi pun captive itu jadi lebih mahal dari si PLTU ini. Ibaratnya kalau kita ngelihat ini PLTU bahkan di pemodelan itu sebenarnya udah lebih mahal dari energi terbarukan. PLTU captive lebih mahal lagi. Karena di pengaturannya itu kan di Perpres 112 kalau PLTU captive itu maksimal operasinya sampai 2050. Jadi terbatas tuh kalau kita baru bangun sekarang, dan sekarang banyak sih ada beberapa yang direncanakan untuk dibangun. Pun juga ada ketentuan. Jadi setelah 10 tahun itu emisinya harus turun paling tidak 35%. Yang artinya ini kan kalau dihitung, kemarin dihitung sama dari Ember juga menyebutkan bahwa PLTU captive jadi mahal banget, jadi sekitar 7,71 sen per kWh. Padahal USD sen per kWh gitu. Dibandingkan sama misalkan Cirata itu 5,8 gitu. Atau misalkan yang di solar di Bali Timur itu juga 5, gitu. Kalau grid connected PLTU 5, hampir 6 gitu. Jadi itu jadi mahal. Pun juga ada PLTU captive dalam hal regulasi lingkungannya juga banyak yang ada beberapa yang di-exclude. Contohnya dia jadi nggak ada kewajiban untuk melaporkan emisinya gitu karena captive itu. Ya selain itu juga karena pun juga kalau kita ngelihat
kalau captive itu kan nggak ada tuh di rencana misalkan di RUPTL gitu. Itu nggak ada. Ya. CSO contohnya tadi kan aku ada beberapa yang tadi yang 16 yang kapasitas captive itu kan dari Global Energy Monitor. Iya. Itu mereka harus ngecekin satelit Oke. untuk ngelihat untuk dapat data itu gitu. Jadi emang banyak banget gitu, dan ini kayaknya elephant in the room ya sekarang tuh kalau di proses transisi energi di Indonesia. Itu kan kalau berarti dalam konteks industrialisasi dan penciptaan energi, artinya saat ini Indonesia sebenarnya keluar dari rencana atau target global itu untuk tidak lagi membangun PLTU baru seperti yang tadi kamu jelasin ya. Iya, bukan target sih Bang. Jadi kemudian kalau mau net zero 2050 harus turun dan jadi nggak sejalan dari roadmap yang sudah dibangun. Iya. Nah, dalam konteks ini kan diberikan sepertinya karpet merah buat industrialisasi seperti industri nikel gitu ya. Iya. Dan kalau kita mau, kan kita dalam konteks ini sedang membicarakan juga bagaimana dengan industri pembiayaan yang lagi masif juga kepada nikel industri. Bagaimana sebenarnya akhirnya operasi-operasi mereka juga didukung oleh bank-bank internasional maupun bank di nasional. Nah, kalau kamu lihat sendiri kan komitmen-komitmen itu juga harusnya didukung dong sama industri keuangan. Nah, seperti apa market forces lihat situasinya itu sekarang? Iya, kalau ya memang kan aku juga dari 2021 ya kalau untuk di keuangan baik bank domestik maupun bank internasional, dan memang institusi keuangan ini juga jadi pilar pendukung pada energi fosil ini kan ya. Simpelnya kan karena proyek itu ada karena ada yang ngasih duit gitu, harus ada duitnya kan, proyek-proyek besar itu. Dan di sini terutama kayak misalkan PLTU captive ternyata masih banyak bank-bank internasional maupun bank domestik yang mendanai, dan itu juga bertentangan sebenarnya sama kebijakan-kebijakan keberlanjutan mereka. Karena kalau misalkan secara global secara global itu udah 200 bank internasional yang tergabung yang punya kebijakan untuk membatasi pendanaan ke batu bara. Itu ada pun juga kayak yang paling dekat yang pendana mineral kritis itu juga banyak yang punya kebijakan. Nah, masalahnya tadi kalau untuk yang sektor PLTU captive ini ada kalakalan. Kalakalan maksudnya artian gini, misalkan untuk smelter nikel ngebangun PLTU captive, PLTU batu bara baru. Ya, tapi mereka bilangnya, oh ini kita ngedanainnya nikel gitu. Kita ngedanainnya ini buat nikelnya, buat transisi energi, bro. Bukan PLTU-nya. Tapi kan dia untuk beroperasi butuh PLTU gitu. Itu yang kadang-kadang loophole yang ada, dan apakah mereka tahu apa enggak? Dan itu yang lagi di kampanye, karena harusnya ini mereka tahu kalau ini ada resiko lingkungan, pun juga ada resiko finansial dari operasi-operasi yang pakai PLTU captive ini. Tuh. Untuk Indonesia tahun lalu mempublikasi terkait dengan banking on biodiversity collapse. Dan kita menyebutkan beberapa bank terlibat dalam pembiayaan yang berisiko seperti Mandiri, dan tahun ini kami gugat Mandiri. Kemarin kami juga aksi kepada Bank BRI yang membiayai pengerusakan hutan di Kalimantan dalam beberapa temuan kami. Nah, kalau teman-teman sendiri lihat, apakah bank-bank nasional seperti dua bank tadi itu dan juga bank lain seperti BRI, BCA itu terlibat nggak dalam pembiayaan yang berisiko seperti itu di dalam industri nikel? Oh, kalau kita udah melihat kan, kalau kita ada concern juga di bisnisnya Harita. Yang mereka ngebangun PLTU captive untuk menjalankan smelter nikel, dan di situ ada bank-bank nasional tadi yang disebutkan, contohnya Mandiri ya. Mandiri yang masih terlibat. Dan ini di lebih luas lagi akan ya ada tadi Mandiri, BNI, BRI gitu. Dan itu pun kayak mereka kan punya kebijakan juga untuk membatasi ya. Ada beberapa yang udah ada kebijakan membatasi, BRI itu ada kemarin kan. Iya. Tadinya menghentikan sebenarnya, tapi tiba-tiba entah kenapa ganti membatasi. Gitu. Tapi kan ini ya dilihat lagi nih kalau untuk nikel. Tapi itu tadi memang pada akhirnya
lembaga-lembaga keuangan ini juga mendukung adanya pembangunan PLTU baru gini. Dan harusnya mereka juga ikut turut serta mendukung proses transisi energi yang ada sebenarnya. Pun juga kalau tadi di konteks nggak hanya di energi aja, di konteks kehutanan gitu. Kan mereka sebenarnya udah ada punya beberapa misalkan sustainability commitment gitu. Atau ada green banking. Tapi pada akhirnya malah kalau kayak gini, kalau tetap membiayai proyek energi fosil, ya jatuhnya greenwashing aja, dan itu praktik yang banyak dilakukan sebenarnya. Jadi bisa kita bilang kalau bank-bank ini bukan hanya terlibat di seluruh industri yang beresiko ya, baik itu lingkungan hidup, kehutanan, dan juga tadi dalam konteks energi dan berdampak terhadap masyarakat lokal. Nah, aku nambah dikit ya. Sebenarnya kalau kita berbicara di industri beresiko ya, ini kan mereka lembaga keuangan. Industri-industri ini kan juga sebenarnya memunculkan resiko keuangan dengan tren pasar di internasional yang mereka mau berjalan ke bisnis-bisnis yang berkelanjutan, yang sustainable gitu. Nah, itu juga termasuk mereka akan melihat, oh ini dari supply chain-nya kira-kira hijau apa enggak, masalah apa enggak. Kayak misalkan kita cadangan nikel terbesar kedua di dunia gitu. Kita pengen jadi ekspor besar-besaran nikel. Nah, mereka kan yang company-company luar yang mau beli investasi, yang mau beli nikelnya kan juga harus ngelihat tuh persis aspek ESG-nya ya. Iya, aspek ESG-nya, aspek berkelanjutannya gitu. Jadi secara keuangan pun ini juga jadi resiko. Dan itu resiko ini diambil oleh bank-bank yang menginvestasikan uangnya di proyek-proyek industri-industri ekstraktif ini. Oke, Ginanjar. Kan kita tahu nih, industrialisasi di sektor nikel sangat masif sekali di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Ada Singsan dengan IMIP dan IWIP di Maluku Utara, dan juga ada Harita di Maluku Utara. Kalau dalam riset kalian terkait dengan industrialisasi nikel ini seperti apa? Ya, itu kita emang lagi jadi perhatian utama ya. Dan kemarin juga kan sempat rame banget tuh, viral tuh di Twitter yang teman-teman Giko Project kan. Dari laporan OSI RP yang melihat, oh ini ternyata si Harita ini tahu nih ada pencemaran air kromium 6 tuh di situ, dan itu udah tahu dan masih jalan aja bisnisnya gitu. Nah, tapi kalau tadi di sisi di sisi yang proyek nikel lah, di proyek nikel di sini kan memang miris juga ya Bang. Banyak banget, terutama kayak misalkan di yang Harita itu kan proyeknya di Pulau Obi tuh. Itu pulau kecil dijadiin smelter nikel. Di situ ada plateau captive, itu banyak banget. Ada pelanggaran HAM yang terjadi di situ. Ada kontaminasi air, lingkungan, semuanya tuh ada. Dan itu ya tadi kalau proyeknya kan pengennya mau bikin baterai EV untuk transisi gitu. Tapi kita lihat bermasalah juga ini yang tadi proses transisinya, karena akhirnya ngebangun PLTU baru gitu. Nah kan di Harita ini kita udah publish juga di website kita gitu. Di sini mereka naik emisinya gila banget. Dari 2022 nih ke 2023 itu naik lebih dari 2 kali lipat. Sampai 2024 naiknya itu 2,8 kali lipat. Ini saya ngomong dari data sustainability report mereka nih. Dan 2,8 kali lipat. Padahal mereka nih udah punya komitmen untuk di 2030 emisinya turun 30% dari 2022. Makanya juga jadi pertanyaan juga kan. Ini 2022, 23, 24 naik, dan naiknya nggak main-main, 2,8 kali lipat gitu. Ini gimana kapan mau turunnya? Orang produksinya masih digenjot terus gitu. Bahkan kalau dari pemodelan juga sampai 2026 itu bakal naik terus, karena memang udah masuk ke perencanaan kan. Dan itu termasuk membangun plateau captive baru untuk operasional dari smelter nikelnya. Itu kan jadi bingung juga nih. Udah
dari emang proyeknya tuh ada pelanggaran HAM, Iya. ada kerusakan lingkungan, buat transisi. Kita kan ada positif negatifnya. Tapi yang positifnya juga nggak positif ternyata, karena masih emisinya gede banget, dan itu bakal jadi leading cause industri mineral kritis nikel ini untuk ngebangun yang tadi aku sebut atau captive Iya. ke depan. Nah, itu bakal banyak banget dibangun memang untuk kepentingan industri mineral kritis gitu. Dan tadi sayangnya di sini juga masih banyak bank-bank masih masuk untuk membiayain. Oke. Karena itu tadi mereka ngeklaimnya ini kita ngebiayain nikel Iya. buat transisi. Padahal dalam prosesnya kan tetap ngebangun RTU baru, dan di sini bank sebenarnya punya power untuk menekan. Lu kan udah gua biayain nih, udah gua biayain, tapi gua maunya lu bersih dong sesuai komitmen kita. Mereka punya komitmen berkelanjutan gitu, bank-bank ngebatasin biaya ke call. Kita udah punya komitmen nih, lu harusnya juga ikut, yang berarti harus quit si PLTU pembangunan PLTU baru ini, ganti ke renewable, atau ya kalau misalkan mereka nggak mau, perlu dicabut itu dana-dananya, perlu di stop. Jangan sampai nanti kan ini kan juga resiko finansial tadi aku sebutin ke banknya. Nanti kalau udah jadi nikelnya, kalau ternyata dari investor-investor luar gitu, yang trennya udah bergerak ke arah berkelanjutan, aku ngelihat juga prosesnya ini gimana. Prosesnya masih kotor, nggak hijau, nggak memenuhi standar-standar. Ini kan jadi resiko keuangan juga gitu. Nah, ada beberapa kan, ini bisa dilihat di website kita. Ada OCBC, UOB, DBS, BNP Paribas, sama Mandiri juga. Bank-bank yang terlibat. Iya, yang masih mendanai, dan itu juga yang lagi di push untuk stop nih bank-bank ngebiayai ini supaya si perusahaan ini bertransisi. Harita mengklaim diri berkelanjutan dengan terlibat mengajukan diri menjadi member IRMA. Juga sudah IPO tahun 2023 NCKL kan. Gimana sebenarnya prakteknya pada akhirnya ya? Maksudnya tadi temuan terbaru itu kan yang ditemukan Gecko. Apakah ada sesuatu yang ditutupi dari situ sehingga bank sepertinya seolah-olah tidak tahu, atau seperti apa kamu membacanya? Ya itu memang patut, kita harus mikir ke situ juga sih, dan memang peran kita nih untuk akhirnya nge-blow up masalah ini. Baik tadi pencemaran air yang udah sempat viral duluan, terus prosesnya yang masih kotor, masih ngebangun PLTU baru. Pun juga proses tadi ada pelanggaran hak asasi manusia, ada kerusakan lingkungan di situ. Pokoknya kita usahakan nih biar si industri nikel ini bisa sebersih mungkin sesuai usahanya, sesuai semangatnya. Sesuai semangatnya. Ini jadi lucu juga ya, kita bilang bertransisi tapi ngebangun PLTU baru lagi. Udah PLTU, operasinya melanggar hak asasi manusia, dampak utama masyarakat dan lingkungan yang lebih luas. Nah itu double, ini banyak banget kan poin-poinnya nih. Saya jadi ini harus nyebut lagi karena ada dimensinya terlalu banyak nih. Biasanya kan orang masalah satu ya, ini dua orang masalahnya. Iya, banyak banget masalahnya ya. Dan anehnya bank masih aktif dalam pembiayaan itu, dan salah satunya Bank Mandiri ya. Masih aktif ya. Ya itu perlu dilihat lah, berarti komitmennya. Tadi yang paling banyak ada komitmennya itu kan untuk tidak membiayai fosil, tidak membiayai batu bara. Yang harus include juga tadi, kalau smelter nikel pakai PLTU captive, harusnya nggak eligible dalam pembiayaan mereka. Dan itu juga jadi nge-push industri nikel. Ya kalau misalkan mereka mau dapat pembiayaan internasional, harusnya bertransisi, nggak pakai PLTU captive gitu. Jangan sampai lagi-lagi tadi transition washing. Padahal secara global, nikel industri Indonesia itu dapat banyak sekali catatan ya terkait dengan resiko yang terjadi di dalam proses industrialisasinya gitu ya. Dan sebenarnya itu kemudian mendapatkan banyak perlawanan balik dari negara dengan menggugat di Eropa, meskipun hubungannya sama marketnya ya tapi isu-isu yang terkait dengan macam itu kan mendapatkan perlawanan dari pemerintah Indonesia. Nah, kalau kamu lihat sendiri, apakah ini kayak semacam sejalan gitu ya, komitmen pemerintah itu dengan industri keuangan nih, yang
kayak tutup mata saja sama situasi yang sedang terjadi di lapangan sih, seperti apa? Ya pasti kan berhubungan lah, terutama kalau kita berbicara tentang bank BUMN, itu tentunya harus ikut dari pemerintah gitu, dan memang masih jauh dari kata ideal. Bahkan ya kemarin yang di OJK itu kan ada taksonomi hijau yang akhirnya jadi TKBI ya di Taksonomi keuangan berkelanjutan. taksonomi keuangan berkelanjutan gitu. Dan di situ batu bara tadinya masih masuk di hijau tuh. Habis itu akhirnya diganti lagi masuk transisi. Tapi sebenarnya prinsipnya tadi sama-sama aja, dan maksudnya poinnya di sini adalah harusnya pemerintah ini bisa, atau misalkan OJK gitu, bisa meregulasi kan perannya di regulator gitu. Meregulasi ini pembiayaan apa yang berkelanjutan. Dan itu harus jalan dengan komitmen net zero kita, komitmen transisi PLTU, coal phase out dan lain sebagainya gitu. Dan tadi kalau misalkan pada akhirnya tadinya masih di hijau, sekarang masih di transisi, dan padahal harusnya kan masuknya misalkan not eligible gitu. Itu kan jadi mendorong praktik greenwashing yang tadi aku bilang. Bahkan kita bisa berganti tuh jadi transition washing. Bank-bank bilangnya, oh kita udah ikut kok mendanai transisi. Ya kan ini transisi versi pemerintah kan. Ini tapi yang harus dinain adalah masih ada pembangunan PLTU baru. Kalau in the name of transition kan gitu kan. Kalau dia jadi malah itu jadi nggak apa-apain. Jadi memang pasti ada peran pemerintah di situ, karena dia yang bikin koridor pembiayaan berkelanjutan ini mesti dimasukin tuh di situ. Oke. Ya, sangat menarik ya melihat praktek perbankan ini untuk kita cakapkan di dalam upaya yang harusnya mereka dukung di dalam menekan terjadinya percepatan perubahan iklim, kira-kira gitu. Nah, sebenarnya kalau kamu lihat sendiri, apa yang harusnya dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, dan kira-kira gimana publik luas, khususnya anak muda, menuntut ya upaya perbaikan ini dari sektor keuangan? Ya pastinya pertama bisa dimulai untuk mencabut pendanaan dari industri energi fosil, dan itu kan nggak hanya, maksudnya mencabut itu juga artinya memaksa si perusahaan-perusahaan ini untuk bertransisi yang benar gitu. Kan mereka punya power, ibaratnya uangnya di mereka gitu. Mereka punya kuasa di situ. Dan dengan mereka mengontrol pendanaan masuk kemana, itu juga mengontrol si komitmen si perusahaan-perusahaan ini untuk segera bertransisi, mendorong gitu. Bahkan tadi aku bilang kan bank ada 200 bank di listnya IEFA tadi, itu belum masuk bank Indonesia, masih sangat-sangat lemah gitu untuk punya komitmen dalam membatasi pendanaan ke batu bara. Pun juga sama kalau di bank-bank internasional, bank-bank di regional, itu perlu diperhatikan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, lebih detail. Bagaimana proses operasionalnya, bagaimana supply chain-nya, apakah itu memang benar-benar layak, apakah benar-benar hijau. Jangan sampai malah tadi akhirnya ada musuh dalam selimut tuh. Ternyata sebenarnya bangun PLTU baru lagi. Kan pusing juga kita bilangnya untuk transaksi, tapi bangun PLTU baru lagi. Di sisi lain kita juga punya rencana untuk pensiun dini itu, tapi kita bangun PLTU baru lagi. Kan kayak nggak sinkron ini. Gali lubang tutup lubang aja kan. Dan dampak-dampaknya makin masif ya. PLTU ini kan laporan dari Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah bilang kalau ratusan ribu orang di sana terpapar ISPA di Morowali. Dan harusnya ini menjadi ancaman serius kan. TUK juga punya riset terkait dengan itu. Jadi harusnya ini jadi semacam nilai yang harusnya diperhatikan oleh industri jasa keuangan. Nah, kami itu sebenarnya punya satu upaya untuk bisa kira-kira ajakan untuk anak muda. Nah, kalau kamu sendiri gimana tuh? Selain anak muda juga nasabah tentu punya suara kan, karena kita punya uang di industri keuangan atau di bank-bank tersebut. Nah, kalau kamu lihat sendiri seberapa besar tekanan dari publik terhadap bank dapat merubah kebijakan dari sektor keuangan tersebut? Itu
Pasti besar lah. Jadi gini, dan alasan sebenarnya dulu kenapa pada akhirnya aku juga targetkan bank. Jadi kan aku kalau tadi untuk iklim tuh udah lama dari mahasiswa. Habis itu dan tahu emisi yang mengemisi terbesar, sumber emisi terbesar secara global itu kan platu batu bara gitu. Dan platu batu bara ini punya pilar pendukung. Salah satunya adalah lembaga keuangan, dan lembaga keuangan ini punya resiko reputasi pastinya. Mereka sangat peduli dengan reputasi. Dan di sini ada power nasabah. Ya. Itu kan bank beroperasi investasi make uang dari nasabah gitu. Ya. Nah, sekarang Pak, aku tanya juga ke teman-teman, apakah teman tadi kan yang muda ya, apakah teman-teman rela nih uangnya digunakan untuk proyek-proyek yang merusak masa depan kita gitu. Kayak dulu kan aku BNI tuh, BNI. Aku juga punya banknya BNI nih. Itu kan bank mahasiswa tuh. Aku UKT bayar lewat BNI gitu. Jadi kasarnya UKT ku dipakai nih untuk proyek-proyek batu bara. Dan itu bukan cuma aku. Itu 180 kampus gitu. Dipakai. Nah ini pribadiku ya, bukan organisasi gitu. Kan aku nasabah. Nah, teman-teman juga sama, perlu dicek lagi bank teman-teman yang itu ada uang teman-teman di situ, rela nggak untuk dipakai. Nah, kalau misalnya nggak rela, memang perlu mengorganisir dan protes ke banknya. Oke. Sebenarnya kayak kalau kita ke bank pasti kan dilayanin banget ya, karena memang kita nasabah kan. Dan kita punya kuasa untuk minta mereka investasinya ya lebih berkelanjutan, karena itu uang kita, harusnya ngebiayain kepentingan kita juga gitu, jangan sebaliknya. Wow, menarik sekali Ginanjar atas isu-isu yang kita percakapkan. Tapi sayang waktu kita sudah berakhir. Ada pesan terakhir dari kamu untuk penonton Talk Offers? Ya, tadi udah pesan terakhir lagi. Oh, udah pesan terakhir. Pesan terakhir ya. Pesan terakhir. Udah pesan soalnya. Intinya publik, khususnya anak muda, lebih aware soal uang kalian. Ya, baik itu tadi lewat kartu mahasiswa kalian yang terhubung sama industri keuangan gitu ya. Dan mungkin para anak muda sekarang yang sudah bekerja di berbagai industri yang juga punya tabungan ya untuk mulai aware sama isu-isu ini dan bertindak, gitu kan? Iya, betul. Oke, terima kasih. Bonus terakhir? Enggak, udah. Oke, kalau gitu terima kasih buat penonton Talk Over. Sampai jumpa lagi di Talk Over selanjutnya. Bye-bye.